sebelum sambil menunggu PowerPoint ditampilkan, mungkin saya perkenalkan dulu teman-teman kelompok saya, yang dimana di sini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai kasus Eviseries sebagai startup unicorn. Nah, di mana kami terdiri di 5 orang, yang dimana pertama ada Tamara Audrey Anandika Syahrir, yang kemudian yang kedua ada Vidya Ramadhani, kemudian yang ketiga saya sendiri Aditya Fajar Mustaqim, yang keempat ada Lisa Liani, dan yang terakhir ada Sahratul Apika. Nah, di mana di sini kami akan bahas mengenai profil perusahaan dari perusahaan Evisery, kemudian sejarah dan pengembangan produk, pertumbuhan dan ekspansi, kemudian tantangan dan isu terkini, kemudian ada juga layanan yang disediakan oleh perusahaan Evisery, kemudian ada kontribusi perusahaan Evisery terhadap sektor di Indonesia, kemudian alur kasus pada perusahaan Evisery, dan banyak lagi yang akan kami paparkan Nah, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Saudari Vidya Ramadhani untuk memaparkan materi pertama. Pada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai profil perusahaan Efficiency. Jadi, Efficiency adalah perusahaan teknologi asal Bandung, Indonesia yang didirikan pada 8 Oktober pada tahun 2013 oleh Gibran Huzalifa dan Muhammad Ihsan Arusa dan Kalisa Aditya. Perusahaan ini fokus pada sektor aquaculture dengan menyediakan solusi teknologi berbasis Internet of Things atau LOT atau untuk budaya ikan dan udang. Adapun sejarah dan pengembangan produk, yaitu pada tahun 2012, Epsilon mengembangkan mesin pakan otomatis pertama mereka setelah melalui serangkaian uji coba. Perangkat ini dimulai dipasarkan pada tahun 2014 kepada pemilik kolam ikan skala menengah dengan besar. Efficiency juga menawarkan platform digital seperti Efficiency untuk pembudidaya ikan dan farm untuk petambak udang yang membantu memantau operasional budaya. Adapun pertumbuhan dan ekspansinya, pada tahun 2020 teknologi efisiensi telah digunakan di 120 kota di Indonesia. Pada tahun 2022, perusahaan berhasil mengumpulkan pendanaan seri C sebesar 90 US dollar juta yang dipimpin oleh Temasek, SoftBank Vision Fund, True dan Sequela Capital Indonesia. Pada tahun 2023, Ifcari mencapai status unicorn dengan valuasi 1, US dollar miliar setelah menerima pendanaan seri D senilai 200 juta US dollar. Perusahaan juga memperluas bisnisnya ke pasar India dan mencatatkan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi EBITDA positif di negara tersebut. Adapun layanan yang disediakan oleh perusahaan Efficiency ada 5. Adapun itu yang pertama Efficiency Feeder, yang dimana layanan utama Efficiency Feeder ini yaitu alat pemberi pakan otomatis berbasis Internet of Things atau IoT yang dapat dikontrol melalui aplikasi seluler. Feeder ini membantu membudidaya ikan dan udang dalam pengoptimalan pemberian pakan sesuai kebutuhan ikan dan udang. Dan yang kedua mengurangi limbah pakan, dan yang ketiga memantau dan mengontrol pakan dari jarak jauh menggunakan aplikasi. Dan yang kedua ada Efficiency, yang dimana platform digital yang menghubungkan pembudidaya dengan berbagai layanan penting seperti Efficiency Mall dan Efficiency Fund dan Efficiency Fresh. Dan yang ketiga ada e-farm, yang dimana layanan khusus untuk petambak udang yang menyediakan konsultasi dengan ahli aquaculture melalui aplikasi. Dan yang kedua pemantauan kondisi tambak untuk meningkatkan hasil panen. Dan yang ketiga, akses ke produk dan layanan yang dibutuhkan petambak. Dan yang keempat, ada efficient fund, yang dimana program pembiayaan yang memberikan akses modal bagi pembudidaya ikan dan udang dengan skema yang fleksibel. Fitur utamanya meliputi pendanaan berbasis teknologi, kemitraan dengan lembaga keuangan untuk menyediakan pinjaman usaha, dan yang ketiga memberikan alternatif pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh pembudidaya kecil hingga besar. Dan yang terakhir yaitu Efficiency Fresh, yang dimana layanan ini didistribusi hasil panen yang membantu petani ikan dan udang menjual hasil produksi yang mereka ke pasar yang lebih luas, termasuk restoran, supermarket, dan eksportir. Dan C, kontribusi perusahaan Efficiency terhadap sektor di Indonesia. Efficiency memiliki kontribusi yang signifikan terhadap berbagai sektor di Indonesia, termasuk perikanan, ekonomi digital, ketahanan pangan, serta pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah beberapa kontribusi utama Efficiency terhadap sektor lain maupun negara. Yang pertama, kontribusinya terhadap uh, sektor perikanan, yang dimana meningkatkan produktivitas budidaya ikan dan udang dengan teknologi LOT. Dan yang kedua,
ketahanan pangan yang dimana menjaga stabilitas pasokan ikan di pasar domestik, menekan harga dan meningkatkan konsumsi protein hewani. Dan kontribusinya di akses finansial yang dimana memberikan pembiayaan bagi pembudidaya kecil dan menengah melalui efficiency fund. Dan yang keempat, kontribusinya terhadap lapangan kerja yang dimana menciptakan pekerjaan sektor teknologi, manufaktur dan distribusi serta memberdayakan petani ikan dan udang. Dan yang keenam itu kontribusinya terhadap dukungan terhadap pemerintah yang dimana selaras dengan program KKP, Digitalitas UMKM dan serta SDGs dalam keberlanjutan sektor perikanan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan paparkan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Itu tadi membahas mengenai profil perusahaan dan layanan yang disediakan oleh uh, Efficieri. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai alur kasus pada perusahaan Efficieri yang dimana akan dipaparkan oleh Saudari Tamadra Audrey Anandika Syahrir kepada Saudari saya persilakan. Baik, selanjutnya untuk alur kasus pada perusahaan Evis Heri, pada tahun 2023 lalu, Evis Heri telah mencapai status unicorn lewat pendanaan seri D200 dolar. Berdasarkan hasil audit baru-baru ini, manajemen memiliki dua laporan keuangan yang berbeda. Sejak 2018, yakni kebutuhan internal dan eksternal. Pembukaan eksternal yang mencakup keuangan yang digelembungkan yang disajikan kepada pihak luar seperti dewan dan pemegang saham FSRI, serta bank dan auditor. Sedangkan buku kedua adalah pembukaan internal yang mencerminkan kinerja dan sisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Dua pembukuan ini dimulai sejak 2018 dengan keterlibatan para eksekutif, sehingga fraud yang dilakukan bersifat sistemik dan melibatkan beberapa pihak. Sejumlah nama inisial kepala divisi yang terlibat di dalamnya. Yang pertama inisial AHR, yang membantu Huzaifah dengan keuangan sejak Agustus 2020. Tak lama setelah ia bergabung dengan Efiseri. Selanjutnya, Gibran akan memberikan angka pendapatan dan laba kotor bulanan yang perlu dicerminkan dalam pembukuan eksternal. Yang kedua, inisial TTA, bergabung pada Januari 2021 untuk mengelola pembukuan internal yang mencerminkan kinerja dan posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Dia melaporkannya secara langsung kepada Gibran. Yang ketiga, inisial WK, bergabung dengan perusahaan Aquatech sebagai kepala divisi perusahaan pada Desember 2021. WK akan melapor langsung kepada AHR yang ditugaskan untuk membantu mengelola pembukuan eksternal. Selain ketiga nama tersebut, ada beberapa orang yang terlibat, sekitar 10 karyawan yang terlibat aktif dan mengetahui tentang adanya dua pembukuan yang berbeda. Berikut adalah data keuangan aneh yang ditemukan dalam audit pihak eksternal di Efiseri. Yang pertama, pendapatan 4 kali lipat. Pada laporan keuangan internal, Efiseri mengumpulkan pendapatan senilai 2,6 triliun selama periode 9 bulan, yakni Januari sampai September 2024. Sementara itu, laporan keuangan eksternal menunjukkan Efiseri meraup pendapatan 4,8 kali lebih besar senilai 12,3 triliun. Berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan untuk pihak eksternal, pertumbuhan pendapatan Efiseri melonjak tajam. Yang kedua, profit padahal rugi. Laporan internal dan eksternal juga timpang untuk pencatatan profit sebelum pajak. Berdasarkan laporan eksternal, Efiseri membukukan profit sebelum pajak senilai 261 miliar selama periode Januari sampai September 2024. Padahal versi laporan internal menunjukkan Efiseri justru rugi 578 miliar dalam periode yang sama. Yang ketiga, jumlah feeder. Manipulasi yang dilakukan Efiseri tak cuma dari laporan keuangan, tetapi juga klaim mantan CEO Gibran Huzaifah yang mengaku ke investor bahwa perusahaan memiliki lebih dari 400.000 fasilitas pakan. Padahal kenyataan di lapangan hanya sekitar 24.000. Yang keempat, perusahaan palsu. Upaya manipulasi Gibran dan timnya sejak 2018 dilakukan demi memperoleh pendanaan Seri A. Laporan menemukan pada 2022 ada pembukuan 5 perusahaan yang dikendalikan oleh Gibran tetapi atas nama orang lain.
Perusahaan ini berfungsi untuk pencatatan perputaran uang untuk menggenjot pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Pada 2023, Gibran dan beberapa orang lain melancarkan upaya memalsukan dokumen-dokumen pendukung seperti invoice, kontrak, serta pembukaan bodong. Selanjutnya, krisis keuangan Investori, penyelenggaraan dana dan guncangan bagi startup Indonesia. Investori menggunakan perusahaan pencatatan keuangan untuk meningkatkan pendapatan dan pengeluaran pada 2023. Gibran dan timnya memasukkan dokumen seperti invoice dan kontrak. Desember 2024, Investori disorot karena dugaan penyelewengan dana, menyebabkan Gibran Huzaifah selaku CEO dan Krisna Aditya sebagai CPO diberhentikan sementara. Adi Wibisono dan Albertus Sasmitra ditunjuk sebagai CEO dan SCVO interim. Investor awal praktik Sugito Walujo menduga penyelewengan terjadi sejak 2018 dan mencoreng reputasi startup Indonesia. Gibran mengakui adanya fraud tetapi mengklaim hanya 0,5% dari pendapatan. Nelul Huda dari Helios menilai kasus ini merusak kepercayaan investor, memperburuk tren penurunan pendanaan startup yang menurut OJK mencapai 16,9 triliun pada November 2024, turun 7,46% secara tahunan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Itu tadi membahas mengenai alur kasus pada perusahaan Eviseri. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai dampak kecurangan yang akan dipaparkan oleh Saudari Adelis Aliani. Kepada Saudari, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi dampak kecurangan laporan keuangan Eviseri. Kasus praktik curang dalam laporan keuangan yang menimpa Eviseri, sebuah perusahaan rintisan teknologi aquakultur di Indonesia telah menimbulkan dampak signifikan bagi perusahaan, mitra bisnis, dan industri startup secara keseluruhan. Kasus ini juga memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan serta langkah-langkah pencegahan yang perlu diambil untuk menghindari kejadian serupa di masa mendatang. Adapun 4 dampak laporan keuangan Eviseri yang pertama yaitu kerugian finansial dan operasional. Manipulatif laporan keuangan yang dilakukan oleh Eviseri membawa dampak besar terhadap kondisi finansial dan operasional perusahaan. Dengan pendapatan yang digelembungkan secara tidak akurat, investor dan pemangku kepentingan lainnya mendapatkan gambaran yang keliru mengenai kesehatan keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu kerusakan reputasi dan kepercayaan. Terungkapnya manipulatif laporan keuangan di Eviseri telah memberikan dampak besar terhadap reputasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Sebagai salah satu pionir teknologi aquaculture di Indonesia, Eviseri sebelumnya dikenal sebagai startup dengan inovasi tinggi dan potensi besar dalam membantu sektor perikanan. Yang ketiga yaitu dampak pada mitra dan ekosistem industri. Kasus ini tidak hanya merugikan Eviseri, tetapi juga berdampak pada para pembudidaya ikan yang menjadi mitra mereka. Ketergantungan mitra pada platform dan layanan perusahaan membuat mereka rentan terhadap dampak negatif dan skandal ini. Selain itu, kasus ini menimbulkan kekhawatiran mengenai tata kelola perusahaan dan integritas keuangan di sektor teknologi yang yang berkembang pesat. Yang terakhir yaitu tindak hukum dan regulasi. Kecurangan dan dalam laporan keuangan dapat mengakibatkan sanksi hukum bagi perusahaan dan individu yang terlibat. Selain itu, regulator mungkin akan memperkuat pengawasan dan persyaratan pelaporan perusahaan rintisan yang dapat menambahkan beban operasional bagi industri startup secara keseluruhan. Adapun pelajaran yang dapat diambil terdapat 4 poin, yang itu yang pertama pentingnya tata kelola perusahaan bagi perusahaan yang baik. Kasus Eviseri menyorot pentingnya good corporate governance untuk transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Yang kedua, peran audit internal dan eksternal. Pastikan keandalan laporan keuangan
keuangan. Yang ketiga, budaya, etika, dan kepemimpinan yang berintegritas. Budaya dan etika kepemimpinan berintegritas mencegah kecurangan dengan pemimpin yang menekankan transparansi mempengaruhi seluruh organisasi. Yang keempat, pentingnya sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang efektif meminimalkan kecurangan melalui pemisahan tugas otoritas transaksi dan pemantauan terus-menerus. Adapun langkah pencegahan kecurangan laporan keuangan terdapat 6, yaitu implementasi sistem pengendalian internal yang kuat. Perusahaan perlu pengendalian internal kuat untuk mencegah kecurangan. Yang kedua, pelatihan dan edukasi karyawan, pelatihan etika bisnis dan meningkatkan kesadaran dan mencegah kecurangan. Yang ketiga, penerapan kebijakan whistleblowing, saluran pelaporan anonim membantu mendeteksi kecurangan sejak dini. Yang keempat, pengawasan dan audit berkala. Audit berkala mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam laporan keuangan. Yang kelima, penggunaan teknologi untuk deteksi kecurangan. Teknologi akuntansi canggih membantu mendeteksi anomali keuangan. Yang terakhir yaitu keterlibatan Dewan Direksi dan Komite Audit. Dewan Direksi dan Komite Audit harus aktif mengawasi kepatuhan dan mencegah kecurangan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, mungkin langsung saja. Ini merupakan materi dari saya yang akan saya bahas mengenai perbandingan dan analisis laporan perusahaan efisiensi. Nah, seperti yang dilihat bahwa ini ada laporan dari Efficient Impact Report 2023, yang dimana mungkin di slide selanjutnya. Oke, baik. Di mana tadi ada economic performance yang pertama. Nah, itu pada tahun 2023 itu Efficiency meraih pendapatan sebesar 10,8 triliun dan membiayai petani sebesar 653,83 miliar pada tahun 2023 ya. Ini pertumbuhannya sebesar 47,7%. Nah, serta kemudian ada kontribusi yang di mana 2,19% pada PDB aquaculture. Kemudian yang kedua ada environment performance atau kinerja lingkungan. Nah, pertama itu ada Efficiency memperdagangkan 242,24 juta kilogram ikan dan udang. Kemudian menghubungkan 369,292 kolam dan menghemat 222,54 juta kilogram pakan dengan e-feeder. Nah, kemudian yang ketiga ada membahas mengenai social performance atau kinerja sosial, yang dimana Efficiency memiliki 44 ribu lebih petani pada tahun 2023. Kemudian ada 15.191 penerima pembiayaan, kemudian ada jejak karbon 188.348, kemudian ada 2.008 karyawan pada tahun 2023. Ini merupakan laporan pada tahun 2023. Kemudian selanjutnya ada perbandingan yang dimana kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya setelah uh, perusahaan Efficient ini mendapatkan isu skandal mengenai penggelapan laporan keuangannya. Nah, yang pertama kita lihat pada tahun 2022 ada Efficiency memiliki pendapatan sebesar 5,8 triliun. Namun ini yang mereka cantumkan di apa di media bahwa 5,8 triliun merupakan pendapatan mereka pada tahun 2022. Kemudian 2023 ada 10,8 triliun. Kemudian 2024 mereka mencantumkan 12,3 triliun. Nah, ini eksternal mereka. Nah, sedangkan di laporan keuangan aslinya yang didapatkan di dalam internal bahwa pada tahun 2022 itu hanya mendapatkan 4,3 triliun pada tahun 2022. Kemudian 2023 hanya mendapatkan 6 triliun. Kemudian pada tahun 2024 perusahaan sangat rugi yang dimana hanya mencatat sebesar 2,6 triliun rupiah. Nah, kemudian ada kontribusi ke PDB itu pada tahun 2022 tercatat sebesar 1,55%. Kemudian pada tahun 2023 mencatat sebesar 2,19%. Kemudian pada 2024 pada saat isu-isu tersebut telah ada, nah tidak jelas mengapa karena akibat memanipulasi perusahaan. Kemudian ketiga ada jumlah petani mitra. Nah, yang di mana pada tahun 2022 itu jumlah petani mitra kurang lebih ada 15.000 petani, 15.000 mitra. Kemudian 2023 tercatat ada 44.000 lebih petani mitra. Kemudian pada 2024 mereka mengklaim bahwa tercatat sebesar 400.000 mitra dengan mereka pada tahun 2024. Padahal
hanya 24.000 mitra yang tercatat pada tahun itu. Kemudian ada kolam yang terhubung itu ada 350.000 kolam pada tahun 2022, kemudian pada tahun 2023 ada 369.292 kolam. Kemudian pada tahun 2024 diklaim ini Fishery menargetkan lebih dari 1 juta kolam. Namun data yang tidak spesifik karena adanya laporan ganda pada tahun tersebut. Kemudian ada tingkat kelangsungan hidup produksi yang dimana pada tahun 2022 ada 60% sampai 90%, kemudian 2023 ada 80%, dan kemudian 2024 sudah tidak memiliki tingkat kelangsungan hidup produksi. Kemudian pada jumlah karyawan, nah jumlah karyawan ini sangat fatal. Mengapa? Karena pada tahun 2022 ini mencatat sebanyak 1.800 karyawan, kemudian 2023 ada menambah 200 karyawan sebesar jadi menghasilkan menambahkan jadi 2.008 karyawan. Kemudian 2024 terdapat PHK besar-besaran oleh perusahaan Fishery. Yang mengapa? Oleh karena itu mereka mengklaim ada 3.000 karyawan pada tahun 2024, namun yang dilaporkan mereka melaporkan 3.000 karyawan pada tahun 2024, namun yang tersedia pada perusahaan tersebut hanya menyisakan kurang dari 1.500 karyawan. Oke, mungkin itu dari saya. Selanjutnya saya serahkan mungkin Saudari Syahratul Afika untuk membahas mengenai karakteristik laporan keuangan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu karakteristik kualitas laporan keuangan pada perusahaan Fishery. Laporan keuangan yang berkualitas harus andal, transparan, relevan, konsisten, dan dapat dibandingkan. Standar seperti PSAK dan IFRS dirancang untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi perusahaan secara jujur. Namun, Fishery diduga melanggar prinsip ini dengan menyajikan 2 versi laporan keuangan, satu untuk keperluan internal dan satu untuk investor serta pihak berkepentingan lainnya. Laporan eksternal diduga menampilkan angka yang jauh lebih besar dari kenyataan guna menarik lebih banyak investor. Dugaan manipulasi meliputi penggelembungan pendapatan dengan selisih hampir 5 kali lipat antara laporan internal, yaitu sebesar 2,6 triliun, dan eksternal sebesar 12,3 triliun pada periode Januari sampai September 2024. Selain itu, jumlah aset yang diduga dilebih-lebihkan. Dalam laporan eksternal, Fishery mengklaim memiliki 400 fasilitas pakan, padahal audit menunjukkan hanya sekitar 24.000 unit. Perbedaan ini menandakan kemungkinan manipulasi data untuk meningkatkan daya tarik perusahaan. Selain itu, Fishery juga mencatat transaksi fiktif melalui perusahaan-perusahaan palsu yang berperan sebagai pelanggan, guna menciptakan kesan pertumbuhan bisnis yang pesat. Praktik ini berisiko menyesatkan investor dan lembaga keuangan yang menggunakan laporan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Jika terbukti kasus ini tidak hanya merugikan Fishery, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap startup Indonesia secara keseluruhan. Dampak lebih luasnya, bank dan lembaga keuangan yang memberikan pendanaan berdasarkan laporan yang tidak akurat bisa mengalami kerugian besar. Untuk mencegah kejadian serupa, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap startup, termasuk peran auditor independen yang lebih objektif. Investor juga harus lebih kritis dalam menganalisis laporan keuangan dan memverifikasi keabsahan data. Fishery memungkinkan akan menghadapi penyelidikan lebih lanjut dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bursa Efek Indonesia atau BI jika berencana untuk IPO. Jika terbukti melakukan manipulasi perusahaan, dapat dikenakan sanksi berat melalui dari denda hingga tuntutan hukum. Kasus ini menjadi pengingat bagi perusahaan lain untuk menjaga transparansi dan integritas dalam pelaporan keuangan guna memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Selanjutnya ada kontroversi keuangan Fishery. Pertama yaitu pertumbuhan pendapatan yang signifikan. Fishery telah mencatat pertumbuhan pendapatan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan potensi besar dalam industri akuakultur berbasis teknologi. Dalam laporan keuangan internal, perusahaan untuk periode Januari hingga September 2024, pendapatan yang tercatat mencapai 2,6 triliun. Angka ini mempresentasikan hasil penjualan produk dan layanan Fishery yang diduga oleh para pembudidaya ikan dan udang di Indonesia. Namun terdapat perbedaan mencolok antara laporan keuangan internal dengan laporan eksternal yang diberikan kepada investor. Yang kedua, pendapatan laba bersih. Perbedaan mencolok juga terlihat dalam laporan laba bersih Fishery antara data internal dan laporan yang disampaikan kepada investor.
Dalam laporan keuangan internal untuk periode Januari hingga September 2024, perusahaan sebenarnya mengalami kerugian sebesar 3,5 juta US dollar. Kerugian ini kemungkinan besar disebabkan oleh berbagai faktor seperti biaya operasional yang tinggi, investasi dalam pengembangan teknologi, serta strategi ekspansi yang masih dalam tahap awal untuk menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, pengembangan aset. Dalam laporan keuangan yang disampaikan kepada investor, fiduciary diduga mengklaim memiliki 400 unit fasilitas pakan otomatis yang tersebar di berbagai lokasi. Namun, berdasarkan hasil audit dan investigasi lebih lanjut, jumlah sebenarnya dari fasilitas tersebut hanya sekitar 24.000 unit. Perbedaan yang sangat besar ini menimbulkan dugaan bahwa perusahaan telah melakukan penggelembungan aset, yaitu pencatatan jumlah aset yang jauh lebih besar dari kenyataan untuk memberikan kesan bahwa bisnis mereka memiliki skala yang lebih luas dan menguntungkan dibandingkan kondisi sebenarnya. Penggelembungan aset seperti ini umumnya dilakukan untuk meningkatkan valuasi perusahaan, terutama bagi startup yang bergantung pada pendanaan eksternal dari investor. Dengan menampilkan aset yang lebih besar, fiduciary berpotensi menarik lebih banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya karena menganggap perusahaan memiliki fundamental yang kuat. Dan yang keempat, dampak terhadap ekosistem aquaculture. Meskipun fiduciary menghadapi berbagai isu terkait laporan keuangan, perusahaan ini tetap memberikan dampak positif yang signifikan terhadap ekosistem aquaculture di Indonesia sebagai salah satu startup teknologi terbesar di sektor ini. fiduciary telah membantu ribuan pembudidaya ikan dan udang dalam meningkatkan efisiensi produksi melalui inovasi teknologi seperti sistem pemberian pakan otomatis berbasis Internet of Things pada tahun 2022. Kondisi kontribusi pada tahun 2022, fiduciary terhadap perekonomian nasional di sektor aquaculture tercatat sebesar 3,4 triliun. Angka ini mempresentasikan sekitar 1,55% dari total produk domestik bruto atau PDB sektor aquaculture Indonesia, menunjukkan bahwa keberadaan fiduciary telah membawa dampak ekonomi yang cukup besar dengan menyediakan teknologi yang lebih efisien. Perusahaan ini membantu meningkatkan produktivitas pembudidaya dan mengurangi biaya operasional yang pada akhirnya berdampak positif pada pendapatan mereka. Selain itu, fiduciary juga berperan dalam memperluas akses ke keuangan bagi para pembudidaya ikan dan udang. Sebelum adanya fiduciary, banyak pembudidaya mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses ke lembaga keuangan formal untuk modal usaha. Dan yang terakhir yaitu tantangan transparansi akuntabilitas. Kasus dengan dugaan manipulasi laporan keuangan fiduciary menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan rintisan. Ketidakakuratan dalam laporan keuangan dapat merusak kepercayaan investor, mitra bisnis, serta regulator yang berpotensi menurunkan valuasi perusahaan dan menghambat akses pendanaan di masa depan. Selain itu, ketidakjelasan dalam penyajian data keuangan dapat memicu audit lebih lanjut, sanksi hukum, serta dampak negatif terhadap reputasi perusahaan yang bisa berujung pada penurunan kepercayaan pelanggan dan mitra industri. Untuk menghindari risiko ini, investor dan pemangku kepentingan perlu melakukan diversifikasi metode penilaian. Selain laporan keuangan, mereka sebaiknya mempertimbangkan faktor lain seperti kinerja operasional, pertumbuhan penggunaan, dampak industri, serta tata kelola perusahaan. Menggunakan pendekatan berbasis data independen seperti hasil audit eksternal, wawancara dengan pelanggan, atau analisis kompetitif juga dapat membantu memberikan gambaran lebih akurat tentang kondisi perusahaan. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Mungkin itu dari kami. Sedikit saya bacakan kesimpulan dari materi perusahaan fiduciary. Yang dimana ada kasus fiduciary yang mencerminkan dinamika pertumbuhan startup di Indonesia, kemudian khususnya dalam sektor agritourism yang berfokus pada perikanan. Nah, sebagai perusahaan rintisan ini yang menawarkan solusi berbasis teknologi untuk pembudidayaan ikan, fiduciary berhasil menarik perhatian investor dengan inovasi dan model bisnisnya. Namun, seperti banyak startup lainnya, fiduciary menghadapi tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan bisnis di tengah persaingan pasar, perubahan regulasi, serta tekanan terhadap profitabilitas. Nah, kemudian keberhasilan fiduciary dalam menggalang pendanaan besar menunjukkan potensi besar sektor perikanan digital, tetapi kasusnya mengingatkan pentingnya strategi bisnis yang solid, efisiensi operasional, serta adaptasi terhadap kondisi ekonomi dan pasar yang berubah. Perusahaan seperti fiduciary harus mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan dengan keberlanjutan jangka panjang agar dapat bertahan dan terus memberikan manfaat bagi ekosistem perikanan. Oke, baik, mungkin itu penyampaian dari kami, pemaparan dari kami mengenai perusahaan fiduciary. Kami dari kelompok 5 mengucapkan banyak-banyak terima kasih.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.